Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan wadah agak besar. Pecahkan 2 butir telur. Kemudian masukkan 130 gram gula atau setara dengan 8 sendok makan munjung. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili cair. Kemudian masukkan 100 gram margarin. Lalu aduk dengan menggunakan whisk sampai tercampur rata. Masukkan 500 gram tepung ketan putih. Masukkan secara bertahap sambil diaduk dengan menggunakan centong atau spatula. Sambil menyimak video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Dapur Mama Emi. Aktifkan juga loncengnya supaya dapat notifikasi resep-resep Mama Emi yang terbaru. Setelah tepung ketannya dimasukkan semuanya, ini akan saya tambahkan air. Tambahkan air sekitar 100-300 ml. Tuangkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, sampai teksturnya pas atau bisa dibentuk ya teman-teman. Supaya tercampur dengan maksimal, saya gunakan tangan. Pastikan tangannya bersih ya teman-teman. Dan seperti ini hasilnya, ini sudah bisa dibentuk. Saya gunakan plastik segitiga. Kemudian isi plastik segitiga dengan adonan. Atau jika tidak punya plastik segitiga, ini bisa menggunakan plastik biasa. Dan ini menjadi 2 bungkus plastik segitiga. Selanjutnya siapkan 250 gram wijen. Saya tambahkan atau saya masukkan 3 sendok makan air, lalu diaduk sampai tercampur rata. Kemudian letakkan di atas loyang dan ratakan. Untuk plastik segitiga yang sudah berisi adonan, saya buang bagian pucuknya sedikit. Ini sedikit saja supaya nanti hasilnya kecil, karena ini akan mengembang nantinya waktu digoreng. Dan bentuk dengan menggunakan 3 jari seperti ini supaya hasilnya rata. Atau kalau tidak, ini bisa langsung saja diletakkan atau dicetak di atasnya, tidak perlu menggunakan tangan. Ini hanya menggunakan kira-kira saja ya teman-teman. Kemudian baluri dengan wijen. Loyangnya agak digoyang-goyangkan seperti ini supaya nanti menempel. Dan ambil satu persatu, pindahkan lagi ke nampan bundar seperti ini. Lalu digoyang-goyangkan seperti ini supaya menempel dengan sempurna ya teman-teman. Dan untuk adonannya yang satu, saya lubangi lagi bagian pucuknya, tapi ini agak besar sedikit. Kemudian bentuk seperti ini, gunakan spatula. Ini akan membentuk nanti bundar ya teman-teman, bulatan-bulatan kecil. Tapi ini lebih cepatnya seperti ini. Lalu goyang-goyangkan dan baluri supaya wijennya menempel. Lalu pindahkan ke nampan bundar seperti ini, kemudian goyang-goyangkan.
Dan seperti ini hasilnya teman-teman. Ini sudah selesai sebagian dan ini akan siap untuk digoreng. Panaskan minyak, setelah minyaknya panas, masukkan. Jangan dulu diaduk, nunggu sampai terapung semuanya. Nah, setelah semuanya terapung, ini baru boleh diaduk. Diaduk supaya matangnya merata. Dan goreng sampai kecoklatan dan kering ya teman-teman. Gunakan api yang sedang cenderung kecil. Dan setelah warnanya kecoklatan, ini sudah matang. Kemudian angkat dan tiriskan. Dan lakukan hal yang sama cara menggorengnya untuk yang bulat. Ini sama dengan tadi ya prosesnya. Dan jangan lupa gunakan api sedang cenderung kecil supaya nanti matangnya sampai ke dalam dan hasilnya nanti renyah. Dan setelah warnanya kecoklatan, ini sudah matang dan kering ya teman-teman. Kemudian angkat dan tiriskan. Dan lakukan hingga semua selesai digoreng. Dan ini kue keciputnya sudah jadi, hasilnya renyah. Dan wijennya juga menempel sempurna ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah cara membuat kue keciput yang renyah. Silahkan teman-teman mencobanya. Dan ini bisa dijadikan isian place. Oke, terima kasih, selamat mencoba. Tunggu resep-resep Mama Emi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.